Ini sisi lain dari seorang pria yang memiliki sisi gelap dan sebuah keinginan untuk mengubah jati dirinya. Ternyata bukan saya aja yang menderita kelainan seperti ini. Waktu saya udah mulai kerja salon, kan saya udah mulai punya uang. Saya mulai bebas mengekspresikan diri saya. Saya beli banyak baju wanita, pengen tampil cantik gitu. Pakai baju perempuan. Saya nggak pernah berpikir merasa salah waktu saya dandan. Saya merasa inilah saya, inilah jiwa saya. Inilah saya merasa bebas banget. Saya bebas mengekspresikan diri saya karena jauh dari orang-orang yang mengenal saya. Tiap hari rasanya saya pengen keluar pakai baju wanita. Rambut saya biarin saya panjang gitu. Mejeng di jalanan dan menggoda para lelaki. Dengan cara inilah, Anggi mengekspresikan kebebasan dalam dirinya. Akhirnya saya mulai jual diri gitu, saya pakai baju wanita. Saya goda-godain orang lewat. Tapi saya juga selektif, saya tidak sembarangan orang yang saya mau gitu. Dan kalau saya suka, dia mau bayar saya jalan. Ganti uang lipstik lah ceritanya gitu. Kalau saya nggak suka, walaupun mereka mau bayar mahal juga saya nggak mau. Biasanya karena kita dipuja-puja ya, dibilang cantik lah, kita biasanya puas. Boleh sih kalau ke hotel, tapi 300.000. Kalau servisnya bagus, gue kasih lebih kan. Oh my god, mau yuk. Ayo cepetan. Pesona Anggi dalam memikat lelaki sudah terbukti. Namun ada yang berbeda saat dia menjalani hubungan dengan seorang pengusaha kaya. Cowok ini termasuk kriteria saya. Di samping dia cakep, kaya, dia seorang gay juga. Dia nggak suka ngelihat saya dandan. Dia minta saya menggunting rambut saya. Kalau kamu sayang sama aku, kamu gunting rambut kamu. Karena aku tidak suka melihat penampilan kamu seperti ini. Akhirnya saya mulai potong rambut lah. Saya pindah ke Bali bersama dia, tinggal serumah sama dia. Aku senang melihat rambut kamu sekarang ini. Cowok ini juga yang mengenalkan saya dengan minuman keras. Cowok ini juga yang sering ajak saya ke diskotik. Kisah cintanya dengan pengusaha itu pun berakhir. Namun, tidak mengubah kehidupan Anggi. Ia bahkan semakin liar. Di Jakarta lah saya mulai kena ekstasi. Yuk, mau nggak nyobain ekstasi ini, enak nih. Hilangin semua masa lalu. Saatnya senang-senang. Lo bisa fly, lo bisa ngelupain. Ya cobain deh gitu. Saya mulai hidup dengan narkoba. Dan saya punya pacar juga. Dia drug dealer gitu. Dia penjual narkoba gitu. Mulai pakai sabu-sabu. Karena dia juga akhirnya memakai sabu-sabu. Dia juga akhirnya jual juga. Saya juga pakai gitu sama dia gitu. Makanya saya kok merasa bahagia dalam hidup saya gitu. Saya pakai itu, saya bisa ngelupain oh siapa saya gitu. Habis pakai sabu-sabu, biasanya kita pengen dibelai, pengen disayang, melakukan hubungan seks gitulah. Hubungan seks dengan sesama jenis dan menjadi seorang pecandu narkoba. Sampai kapan ia akan terus hidup seperti ini? Ternyata bekas pacar saya dulu juga udah bangkrut, saya nggak punya duit. Akhirnya saya mulai kos, saya mulai kerja lagi di salon. Kerja di salon pun saya tuh nggak ada customer, jadi gaji kurang. Kalau saya pakai untuk beli narkoba itu kurang. Saya merasa frustasi, saya udah bosen sekali, bosen hidup. Saya merasa diri nggak berharga, saya merasa diri sampah. Di mana kebahagiaan gitu? Saya nggak pernah merasa bahagia dalam hidup saya. Saya ngelihat kakak saya melakukan apa, saya juga melakukan hal yang sama gitu. Kalau kakak saya nyisir rambut, saya suka nyisir rambut. Kakak saya pakai bedak, saya suka pakai bedak. Kakak saya pakai rok, ya saya suka pakai rok. Peralatan-peralatan wanita gitu, saya suka pakai gitu. Mereka nggak pernah negur saya, kok kamu kayak perempuan. Padahal kakak saya bilang, wih kamu pakai bedak kayak cewek, pengen aku cium rasanya. Kakak saya malah bilang seperti itu. Karena saya nggak ada figur laki-laki dalam hidup saya. Sungguh malang nasib Anggi. Ia bahkan mendapatkan berbagai pelecehan. Waktu itu udah mulai kelihatan feminin. Kalau saya lagi bermain sama wanita, pokoknya bermain boneka, mengundang mereka untuk mengganggu saya juga. Dan akhirnya mengalami pelecehan seksual. Saya nggak terima gitu. Tapi saya nggak bisa apa-apa karena saya tuh seorang diri gitu. Yang saya ingat saya itu muntah-muntah sampai
Mungkin seharian saya nggak bisa makan pertama kali untuk waktu melakukan itu. Di masa-masa SMA, ia semakin berani menunjukkan sisi femininnya. Kebanyakan teman-teman saya itu perempuan, karena mereka lebih menerima saya, mereka lebih lembut terhadap saya gitu. Tapi untuk jatuh cinta sama wanita saya nggak pernah. Terus ada teman cowok yang ngejek saya, mereka bilang banci, bencong kayak gitu. Ngapain lu di sini? Teman cewek saya itu biasanya suka marah ke mereka gitu. Jangan gitu dong kak, gini-gini teman gue juga. Rasanya ingin membalas hinaan mereka, tapi karena udah sering dan banyak orang yang seperti itu mau melakukan mengata-ngatai, jadi saya biasa aja. Lu jagoan lo. Pergi lo. Begitu ngelihat cowok yang kira-kira masuk dalam kriteria saya, ya saya suka. Ada getaran-getaran yang berbeda, bahkan saya membina hubungan pun sama seorang laki-laki waktu itu dengan kakak kelas saya. Di pergaulan saya nggak diterima, tapi saat sama dia saya diterima. Karena saya kan butuh kasih sayang. Saya nggak pernah mendapatkan kasih sayang seorang bapak dalam hidup saya, jadi saya selalu pelarian mencari orang-orang yang di atas saya. Saya suka nginep, suka belajar gitu di rumahnya dia gitu, dan akhirnya waktu tidur kita melakukan hal yang seperti orang suami istri gitu. Jadi saya merasa puas banget kalau saat saya bersama dia. Kepuasan lah yang saya cari. Saya nggak pernah berpikir apa-apa. Saya melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu, saya menikmati. Ternyata, rasa nyaman yang berawal dari kenikmatan harus berakhir dengan penderitaan. Narkoba dengan kehidupan gay itu pun saya nggak merasa damai. Ya, dengan cara salah satunya saya pengen bunuh diri waktu itu. Tuhan, aku mau mati. Seringkali kaki udah melangkah keluar gitu, kaki saya udah melangkah, udah ngelewatin pagar. Semua ini gak adil. Kenapa sih lo? Gua mau bunuh diri. Teman saya suka tarik saya, menghalangi saya untuk bunuh diri. Lu pikir dengan bunuh diri, masalah lu bisa selesai? Enggak, karena aku itu seperti Santa. Aku mau bunuh diri. Pas hari Minggu ngomong sama teman saya, yuk kita pergi ke tempat ibadah. Tapi sampai tempat ibadah saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa nyembah Tuhan. Dan saya juga waktu firman pun saya cuma bisa nangis aja gitu. Saya seperti di flashback hidup saya. Dari masa kecil sampai masa besar saya diingetin semuanya. Sebagai seorang gay, sebagai seorang waria, saya cuma bisa nangis. Saya cuma bilang, saya mohon ampun ya Tuhan, saya mohon ampun ya Tuhan. Anggi pun berusaha untuk mengubah hidupnya dengan mengikuti sebuah komunitas yang positif. Jadi saya ikutlah saya ke komsel itu. Ternyata sampai di komsel itu Saya selalu mengingatkan di dalam Lukas 5 ayat 32 bahwa Yesus datang bukan untuk orang benar tetapi untuk orang berdosa. bahwa orang sehat tidak memerlukan tabib, tapi orang sakitlah memerlukan tabib. Saya sudah mengetahui bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Perbuatan-perbuatan saya, dosa-dosa saya itu Tuhan sudah ingatkan bahwa semuanya itu tidak benar. Saya cuma bisa nangis, dulu nangis. Mereka nggak terlalu banyak bertanya karena mereka nggak kenal sama saya, jadi mereka cuma doain saya. Apakah semudah itu Anggi mengubah keadaannya? Udah punya uang dan saya pengen pakai narkoba lagi. Tapi Tuhan katakan, kenapa kamu seperti babi gitu, udah mandi bersih, mau tidur di kubangan lagi gitu. Jadi Tuhan ingatkan saya seperti itu. Jadi saya berdoa sama teman-teman. Besokannya saya udah melupakan lagi keinginan untuk memakai narkoba. Ujian pun kembali datang. Berhasilkah Anggi melaluinya? Kebiasaan yang sudah 30 tahun lebih yang saya lakukan, relationship dengan laki-laki, itu diingatkan kembali. Karena saya merasa kesepian dalam hidup saya ya. Setelah 3 bulan saya diingatkan sama gembala saya bahwa apa yang saya lakukan itu tidak benar. Tapi waktu itu saya mengingkari, saya tidak melakukan hal itu. Oh enggak Pak, aku nggak mau lakukannya lagi. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan dengan setia dan adil selalu mengampuni dosa kita dalam segala kejahatan kita. Tapi akhirnya saya sadar, saya seperti mendapat pukulan yang sangat berat. Dari firman itu dia meminta ampun dan dia berdoa untuk bertobat. Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anggi supaya Tuhan bisa melepaskan, menguatkan Anggi dari ikatan dosa homoseksual. Dan hati saya merasa, Tuhan ampuni saya.
saya memang udah bersalah, saya berdosa. Kenapa saya bisa jatuh lagi? Teringat lagi di mana hidup saya zaman dulu. Waktu saya jatuh, saya sangat menderita. Saya nggak punya apa-apa. Tapi saat saya udah diberkati sama Tuhan dengan luar biasa, kenapa saya bisa jatuh lagi? Gitu. Dan saya sangat menyesalinya. Saya nggak pernah berpikir lagi tentang saya pernah menyukai seorang laki-laki. Saya cuma pengen mau bangkit dari hidup saya, dan saya mau berubah, saya mau punya sebuah keluarga. Mungkinkah seorang gay bisa menjadi pria normal dan menyukai seorang wanita? Pimpinan daripada tempat saya bekerja mengirim saya kerja sekolah untuk ke luar negeri. Ada teman dekat saya yang memperkenalkan. Marta, kenalin nih temen gue, Anggi. Belum nikah loh. Hai. Hai, Anggi. Marta. Oke guys, welcome to Hairstyle in Shanghai. Jadi di Shanghai kita bersama-sama dan saya merasa cocok sama dia dan dia juga merasa cocok sama saya, tapi dia belum tahu masa lalu saya. Saat rahasia Anggi terungkap, sanggupkah Marta menerimanya? Saya ceritakan, saya dulu nih seorang gay. Kita bisa melihat dari gerak-gerik, kita juga sudah tahu. Pemakai narkoba yang parah, tapi dia bilang setiap orang punya masa lalu asal kamu mulai sungguh-sungguh. Kalau dia mau bertobat di dalam Tuhan, saya rasa takut Tuhan, dia tidak akan kembali ke jalan yang tidak baik. Kamu sungguh-sungguh sama saya bisa menerima hal itu. Dan dia bilang serius, yaudah kalau serius kita lanjutin. Hubungan Anggi dan Marta ternyata mengalami berbagai penolakan. Karena teman-teman saya mendengar dan melihat di sekeliling salonnya, lebih baik tidak menikah dengan seorang gay. Lu gak main-main kan? Lu serius kan lu mau menikah? Lu serius gak suka sama Marta? Jangan sampai Marta setelah mengenal kamu, hidupnya menderita. Dia tanpa kamu pun dia sudah bahagia. Jangan sampai kenal kamu, hidupnya menderita. Saya bilang, saya sungguh-sungguh sama Marta. Tapi biar lu tahu ya, aku itu mencintai Marta dengan tulus. Kalau saya cuma menghidupin Marta, saya dari selera saya di salon, saya bisa menghidupi dia, saya bilang. Tapi saya serahkan di dalam Tuhan. Kalau memang ini jalannya, terjadilah rencana Tuhan yang terbaik. Tapi kalau bukan, biar Tuhan yang pisahkan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Cinta Anggi dan Marta akhirnya dipersatukan dalam sebuah pernikahan kudus. Yang kita lihat, Pak Anggi yang sekarang adalah Pak Anggi yang dalam Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus ubahkan luar biasa menjadi seorang bapak dan seorang ayah bagi putri kami cinta. Saya mengucap syukur sekali dengan keberadaan saya saat ini, di mana Tuhan sudah pulihkan saya dari masa lalu saya yang begitu dianggap sampah masyarakat. Tuhan pulihkan saya seperti saat ini. Dan saya menyadari sekali bahwa sebenarnya Tuhan itu cuma menciptakan laki-laki dan perempuan. Hidup seperti pasangan suami istri yang normal, dan sekarang sudah mempunyai dikaruniakan anak perempuan yang sangat lucu sekali, dan dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Pertobatan seorang gay itu kalau dengan pakai akal sehat itu memang kayaknya mustahil. Kita pakai pandangannya Tuhan itu bahwa tidak ada yang mustahil, itu pasti jadi, itu pasti bisa. Tapi kebanyakan teman-teman di luar sana yang masih gay itu hidupnya masih belum mengenal Tuhan. Bagaimana kita memperkenalkan Kristus, memperkenalkan kasih kita kepada mereka, itu yang terutama.